Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana AM akan menyelesaikan tugas dari teknik pendingin, di mana tugasnya ini kita akan memberikan suara dalam video refrigeran How they work in HVAC. Suaranya ini kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baiklah, marilah kita simak videonya. Hai guys, Paul di sini dari engineeringminster.com. Di video ini kita akan belajar bagaimana pendingin bekerja dalam sistem HVAC. Sekarang menjadi engineer HVAC itu sangat penting. Anda memahami bagaimana refrigeran bekerja dan mengubah fase serta menggerakkan energi termal di sekitar sistem. Guys, saya ingin berterima kasih kepada Danfoss sponsor hari ini. Danfoss adalah sumber informasi dan sumber daya Anda yang dapat membantu Anda melalui transisi industri pendingin ke pendingin alami dan ramah iklim. Mereka memiliki pemahaman dan mendalam terkait peraturan baru dan dampaknya, dan mereka siap berbagi pengetahuan dan solusi. Mereka juga telah membuat alat bermanfaat seperti panduan retrofit pendingin, alat GWP rendah, dan juga aplikasi Elektor 2 yang tersedia gratis di situs webnya. Anda dapat mengunjunginya pada pendingin.danfoss.com. Baiklah, jadi lompat ke video sekarang. Tidak masalah apa jenis sistem yang Anda lihat dari kulkas di rumah Anda, untuk unit split sederhana dan bahkan pendingin industri besar, pada dasarnya mereka semua bekerja sama. Dan itu karena mereka melewatkan refrigeran di antara komponen utama evaporator, kompresor, kondensor, dan perangkat ekspansi. Ketika kita mengatakan refrigeran, yang kita maksudkan adalah cairan yang dapat dengan mudah dididihkan dari cairan menjadi uap dan juga dikondensasi dari uap kembali menjadi cairan, dan itu harus dapat terjadi berulang kali tanpa kegagalan. Jadi apa yang digunakan sebagai refrigeran? Baik, kita bisa menggunakan air yang bekerja dan digunakan dalam pendingin penyerapan. Sekarang, jika Anda belum menonton video kami di pendingin penyerapan, saya sangat menyarankan Anda melakukannya. Kami juga punya banyak video menarik lainnya seperti pendingin udara dan hanya video layanan bangunan umum HVAC. Jadi lihatlah ini ketika Anda malah dapat waktu tepatnya. Pada layar Anda melihat beberapa refrigeran yang lebih umum yang digunakan saat ini, dan itu adalah R22, R134A, dan R410A. Jika Anda tidak tahu apa artinya R, maka jangan khawatir, kita akan melihat beberapa jenis refrigeran di video berikutnya, bersama dengan pro kontra dari mereka, terutama dampak potensial mereka terhadap lingkungan seperti yang dapat Anda lihat di layar. Refrigeran ini memiliki titik didih yang sangat rendah dibandingkan dengan air, sehingga mereka membutuhkan sangat sedikit panas untuk mendidih dan menguap menjadi uap, dan ini berarti mereka dapat mengekstraksi panas lebih cepat. Anda dapat melihat bahwa pada tekanan atmosfer, maka titik didih air adalah 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit, tetapi R134A memiliki titik didihnya hanya minus 27,3 derajat Celcius atau minus 15,34 derajat Fahrenheit. Jadi kita bisa menggunakan suhu kamar untuk merebus ini dan mengambil panas dari ruangan dan mengeluarkannya ke atmosfer. Tetapi untuk sekarang, mari kita lihat bagaimana refrigeran mereka benar-benar bergerak di sekitar sistem. Jadi kita akan mulai dengan kompresor, karena itu adalah kekuatan pendorong refrigeran mendorongnya ke sekitar sistem, dan ada banyak jenis kompresor yang berbeda, tetapi dalam video ini kami hanya akan melihat jenis piston dasar, hanya membuatnya sangat jelas dan mudah untuk memahami cara kerjanya. Jadi refrigeran masuk ke kompresor dengan uap jenuh, dan itu pada suhu rendah dan tekanan rendah. Penilai menarik refrigeran ke dalam dan dengan cepat mengompresnya. Ini memaksa molekul bersama sehingga jumlah molekul yang sama masuk ke ruang yang lebih kecil. Ini meningkatkan tabrakan tikus dari molekul karena mereka semua terus memantul. Ketika mereka bertabrakan, mengubah energi kinetik menjadi panas. Pada saat yang sama, semua energi yang dimasukkan ke dalam kompresor diubah menjadi energi internal dalam zat pendingin. Ini menghasilkan zat pendingin, increasing dalam energi internal, entalpi, suhu, dan tekanan. Dan Anda tahu ini jika Anda pernah menggunakan pompa sepeda. Pompa menjadi sangat panas saat tekanan meningkat. Refrigeran sekarang berasal dari kompresor di sekitar ke kondensor.
kondensor adalah tempat semua panas yang tidak diinginkan ditolak ke atmosfer. Ini akan mencakup semua panas dari gedung serta panas dari kompresor. Ketika refrigeran memasuki kondensor, itu harus pada suhu yang lebih tinggi, kemudian udara di sekitarnya agar panas untuk mentransfer. Semakin besar perbedaan suhu, semakin mudah perpindahan panasnya. Refrigeran mudah masuk sebagai uap super panas pada tekanan tinggi dan suhu tinggi dan melewati pipa kondensor. Penggemar akan meniup udara di kondensor untuk mendapatkan panas, sama seperti Anda meniup sup panas untuk mendinginkannya. Ketika udara menghembus melintasi rubes yang menghilangkan energi panas dari refrigeran. Karena refrigeran melepaskan panas ini, ia akan mengembun menjadi cairan. Jadi pada saat refrigeran meninggalkan kondensor akan menjadi cairan yang benar-benar jenuh. Masih pada bit tekanan tinggi juga sedikit lebih dingin, meskipun entalpi dan entropi akan menurun. Sekarang Anda akan melihat ini. Jika Anda menuangkan air mendidih ke dalam gelas, Anda akan melihat semua uap mulai keluar darinya, dan juga setiap saat bersentuh dengan gelas pada suhu yang lebih dingin, ia akan mengembun dan uap itu kemudian akan membentuk uap, dan itu akan terjadi saat ia mengembun. Ia akan bergulir ke bawah dan masuk ke bagian bawah gelas lagi menjadi penghubung. Selanjutnya, refrigeran membuatnya dari kondensor di sekitar dan ke alat ekspansi. Dalam hal ini kita punya katup ekspansi termal. Katup ekspansi mengukur aliran refrigeran ke evaporator. Dan dalam contoh ini kami akan menggunakan ekspansi termal yang menggunakan baut kapiler untuk mengontrol aliran melalui katup tergantung pada suhu di outlet evaporator. Katupnya agak seperti nozzle semprot. Ia memiliki tekanan tinggi di satu sisi dalam botol dan ada sisi tekanan rendah melewati nozzle. Ketika pemicu diperas, itu memungkinkan fluida lewat, dan ini akan menjadi campuran cairan dan uap. Jadi ketika refrigeran mengalir melalui katup ekspansi, ia akan melakukan ini, dan itu akan berkembang karena pipa yang masuk ke evaporator akan dapat mengembang untuk mengisi ini. Saat mengembang, tekanan dan suhu berkurang. Jadi ketika refrigeran mengalir melalui katup ekspansi, ia akan melakukan ini dan itu dan berkembang karena pipa yang masuk ke evaporator akan dapat mengembang untuk mengisi. Saat mengembang, tekanan seperti halnya jika Anda memegang kaleng deodoran atau cat semprot dan Anda menekan ponsel Anda, sehingga refrigeran akan meninggalkan katup ekspansi pada tekanan dan suhu rendah, dan itu akan langsung menuju ke evaporator. Evaporator menerima refrigeran dan kipas angin mengembuskan udara hangat melintasi koil. Suhu udara harus lebih tinggi dari suhu refrigeran dingin, dan ini memungkinkannya menyerap lebih banyak energi dan mendinginkan refrigeran sepenuhnya menjadi uap. Seperti memanaskan panci air, panas akan menyebabkan air menguap menjadi uap, dan uap akan membawa panas. Jika Anda meletakkan tangan Anda di atas wajan, maka Anda akan merasakan benar-benar panas. Jadi tolong jangan lakukan itu di rumah. Ingat, refrigeran memiliki titik didih yang sangat tinggi, sehingga suhu udara ruangan cukup untuk merebuskan menjadi uap. Refrigeran pergi sebagai uap jenuh pada suhu dan tekanan rendah. Suhunya hanya berubah sedikit yang membingungkan banyak orang, tetapi alasannya tidak meningkat adalah karena ia mengalami perubahan fase dari cairan menjadi uap. Jadi energi termal digunakan untuk memutuskan ikatan antar molekul, tetapi entalpi dan entropinya akan meningkat, dan disinilah energi terjadi. Suhu hanya akan berubah begitu fluida tidak lagi mengalami perubahan fase. Baiklah teman-teman, itu saja untuk video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya harap Anda menikmati itu, dan itu membuat Anda saat sebelum kita pergi, saya ingin mengucapkan berterima kasih lebih cepat kepada Danfoss untuk mengonspirasi episode ini, dan mengingatkan Anda untuk memeriksa sumber daya refrigeran gratis mereka yang tersedia di refrigeran.danfoss.com. Tadi pengisian suara dari saya terkait video tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.